Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Jami' dari kitab Bulughul Maram di hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, maka yang demikian akan menjadikan kalian lebih layak alla tazdaru ni'matallahi alaikum, tidaklah menjadikan kalian memandang remeh karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikatakan oleh penulis ataupun Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah sebagai hadis muttafaqun alaih. Walaupun ungkapan muttafaqun alaih ini kuranglah tepat, karena hadis yang muttafaqun alaih ataupun hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab zuhudnya dan kitab raqaiq. Adapun hadis yang muttafaqun alaih adalah hadis yang lebih mirip dengan hadis ini, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda, sehingga dikatakan bahwasanya hadis yang muttafaqun alaih yang menyerupai hadis ini dari Abu Hurairah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfalu minhu mimman fuddila alaihi. Jika salah seorang di antara kalian melihat kepada orang-orang yang dilebihkan di atasnya berupa harta dan rupa, maka hendaklah dia melihat kepada orang-orang yang berada di bawahnya dari apa yang telah dia dapat dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih seperti yang telah saya sebutkan, hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat yang sama dengan makna yang menyerupai. Adapun hadis yang dicantumkan oleh penulis dalam nomor yang kedua, maka hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim saja. Sehingga oleh penulis kitab Minhatul Allam Syekh Abdullah Ibn Saleh
hafizahullah, beliau mengatakan, ketika penulis mengatakan bahwasanya hadis ini muttafaqun alaih ghairu jayyid, maka kurang tepat. Wala'alla al-hafidha arada asl al-hadis. Bisa jadi penulis Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ketika mengatakan hadis ini muttafaqun alaih, kandungan dan makna hadis ini, sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Hadi ketika beliau mencantumkan hadis yang tercantum dalam nomor 2 ini, Al-Imam Ibn Hadi mengatakan muttafaqun ala hadhil ahadits, disepakati terhadap hadis-hadis ini, hadis-hadis yang serupa. Wal lafdhu fiha kulluha li Muslim, sehingga hadis ini lafadznya semuanya tercantum dalam sahih Muslim. Wa ba'du alfadhihi atammu min alfadhil Bukhari, dan sebagian hadis lafadz-lafadznya yang tercantum dalam sahih Muslim lebih sempurna dari lafadz-lafadz yang tercantum dalam sahih Bukhari. Fa inna fiha ziyadatin lam yadhkurha al-Bukhari, karena di dalamnya, di dalam sahih Muslim ada tambahan-tambahan yang tidaklah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, sehingga ini menunjukkan bahwasanya perkataan muttafaqun alaih kuranglah tepat. Di dalam hadis ini disebutkan yang berkaitan untuk kita melihat yang unzuru ila man huwa asfala minkum, kalian lihatlah terhadap orang-orang yang ada di bawah kalian. Artinya melihat ini bisa dengan mata, penglihatan mata, bisa juga dengan mata hati. Dan perintah di sini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat anjuran untuk kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu keadaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan terhadap orang-orang yang di sekitar kita, Allah subhanahu wa ta'ala tentukan keadaan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap manusia apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami berikan keutamaan yang lain, sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Artinya manusia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan akal, yang berkaitan dengan kekuatan, yang berkaitan dengan anak, yang berkaitan dengan apapun juga, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia dengan tingkat yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama di antara manusia. Bahkan rupa-rupa manusia pun mereka berbeda-beda. Walaupun anggaplah itu kembar, pasti ada yang berbeda. Sehingga di dalam hadis ini ada perintah untuk kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita keadaannya, apapun itu. Sehingga yang berkaitan dengan fisik, bisa jadi ada seorang yang memiliki fisik kuat, ada yang seorang yang memiliki fisik yang tidak kuat. Dan orang yang tidak kuat itu ketika melihat ada orang yang fisiknya kuat, melihat kepada orang yang fisiknya itu tidak lebih kuat darinya. Sehingga ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hikmahnya, fahuwa ajdaru ala alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sehingga ketika kalian melihat keadaan seseorang yang melihat dengan melihat yang di bawahnya,
maka menjadikan kalian lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kalian merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diri kalian itu menjadi karunia yang banyak. Sehingga ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung karunia Allah, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Maka ketika kita merasakan apa yang ada di diri kita, kemudian tidaklah menjadikan kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang keadaannya lebih baik dari kita, maka menjadikan kita senantiasa merasa bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangatlah banyak, sehingga kita tidak merasa bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak kurang, tidak sedikit. Dengan apa? Dengan kita senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam apapun itu. Dalam perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki. Dalam perkara disebutkan dalam perkara bisa jadi ketika seorang belajar, yang satu lebih cepat, yang satu agak lambat. Maka ketika yang lambat ini merasa bahwasanya yang cepat ini memiliki keutamaan dari Allah, dialah harus melihat kepada orang yang lebih di bawah lagi, sehingga dia merasa karunia Allah Subhanahu wa taala mati. Ya, nyala mati. Begitu juga yang berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berkaitan dengan akhlak juga, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia rezeki-rezekinya dan akhlak-akhlaknya. Allah bagi. Sebagian manusia ada yang akhlaknya luar biasa. Hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, dan bagaimana wajahnya sumringah tersenyum, dan bagaimana dia dadanya lapang ketika bermuamalah. Dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, jazakumullah khair. Yang berkaitan dengan akhlak, maka disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bisa jadi kita menemukan ada orang-orang yang dia itu berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Dadanya lapang, wajahnya senantiasa tersenyum, perkataannya perkataan yang baik, dan apabila bermuamalah dengan sangat baik sekali. Adapun orang lain, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu adalah orang yang akhlaknya itu bisa jadi tidaklah baik. Dia bisa jadi cemberut, susah tersenyum, susah berbicara dengan orang, susah berkomunikasi dengan orang. Maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika engkau berada di tengah-tengah di antara dua akhlak ini, maka hendaklah engkau melihat kepada akhlak yang di bawah. Bukan untuk kita tidak berupaya untuk menjadi akhlak yang baik, bukan. Supaya kita bersyukur terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha qasama bainal ibadi arzaqahum wa akhlaqahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kepada hamba-hambanya rezeki-rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak kepada manusia. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang tidak baik. Dan dikatakan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu juga ketika seseorang mendapati ada orang yang dia itu ahli ibadah, baik itu dari sholatnya, baik itu dari sedekahnya, baik itu dari puasa, baik itu dari birrul walidain atau dari silaturahmi. Dia mendapati ada pada diri seorang. Adapun pada orang lain dia mendapati kebalikannya. Dan dia pun merasa bahwasanya dia di antara kedua orang ini. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam meremehkan, tidak juga terlalu bagus seperti orang yang pertama. Maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faltanzur ilal asfal, maka hendaklah melihat kepada yang di bawah walaupun yang berkaitan dari ibadah. Karena apa? Seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu ingat semua kebaikan yang ada pada diri kita, kita anggap banyak. Kita yakini itu semua dari Allah, dan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ketaatan, tentu lebih afdal daripada yang berkaitan dengan dunia, ataupun yang berkaitan dengan rupa, ataupun yang berkaitan dengan harta. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma tafriqu ba'dil ulama baina umurid dini wad dunya fa fihi nazar. Adapun ketika sebagian ulama memisahkan ketika membahas tentang hadis ini, memisahkan antara perkara-perkara din, perkara-perkara agama, perkara-perkara ketaatan dengan perkara-perkara dunia, maka kata beliau haruslah ditinjau kembali. Ini kurang tepat. Li'annal haditsa 'ammun, karena hadis ini menyeluruh. Karena hadis ini mencakup semua karunia, baik karunia ibadah, karunia akhlak, karunia yang berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ketika dia melihat yang di bawahnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmahnya supaya orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melihat orang-orang yang di bawah dari dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, alhamdulillahilladzi hadani. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepadaku, sehingga dia senantiasa merasa di atas kebaikan. Dia merasa berada di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perasaan demikian yang ada di hati seseorang ketika bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama, dengan ibadah, bukan berarti menjadikan seseorang tidaklah berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah pembahasan yang lain. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini adalah ketika manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang ada pada dirinya, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidaklah meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari pembahasan ini ketika seseorang membahas tentang melihat
apa yang ada di bawahnya, menjadikan dia itu senantiasa merasa tenggelam dalam karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Apabila melihat yang di atas dari keadaannya, baik harta, baik ibadah, baik akhlak, maka dia akan merasa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sangatlah sedikit sekali. Yang kedua, ketika seorang melihat karunia kepada orang-orang yang di bawahnya, maka dia akan merasa hidupnya itu lebih tenang. Dia akan ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang demikian, dia memakai mahkota berupa qanaah, merasa cukup terhadap semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Antum afan, jangan gerak-gerak kepalanya ya. Ana pusing. Saya mana tadi? Sampai mana tadi? Ana lupa. Sampai mana? Ridha ya. Ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita senantiasa melihat karunia Allah Subhanahu wa taala yang di bawah dari kita, maka menjadikan kita itu ridha terhadap ketentuan dari Allah. Kita qanaah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasad terhadap diri orang-orang yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melihat orang-orang yang di bawahnya. Karena bagaimanapun keadaan seseorang, pasti ada orang yang lebih baik dari dirinya. Sehingga termasuk kenikmatan orang-orang yang berada di dalam surga, maka mau bagaimanapun keadaannya, dia akan senantiasa merasa dalam kenikmatan yang luar biasa, karena hatinya, rasa dengkinya, rasa iri oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 43, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami ambil dari dada-dada mereka ghil, rasa dengki. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qalu, maka mereka berkata, apapun keadaannya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji milik Allah. Ini mereka ucapkan apapun keadaannya, baik itu yang paling rendah ataupun pertengahan, lebih-lebih yang paling atas. Karena penduduk surga itu, di surga itu ada berapa tingkatan? 100 tingkatan. Yang satu tingkat dengan tingkat yang lain jaraknya berapa? Antara langit dan bumi. Yang paling rendah ketika dimasukkan ke dalam surga, maka dia menjadi seakan-akan mengalahkan raja yang di dunia. Walaupun dia itu dalam keadaan yang sangat rendah di surga. Karena apa? Rasa iri ketika melihat orang lain senang. Rasa susah ketika melihat kemudahan orang, itu tidak ada di hati penghuni surga. Sehingga ketika seseorang melihat orang-orang yang di bawahnya, tidak melihat di atasnya, maka menjadikan mereka pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki qanaah, ridha kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hatinya tidak ada rasa dengki dan tidak ada rasa hasad sama sekali. Sehingga ketika melihat karunia-karunia yang di bawah ini, menjadikan seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian tidaklah akan meremehkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada para sahabat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu kaidah yang dengannya mereka berpegang dengan teguh dalam kehidupan mereka sampai kematian menjemput mereka. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpegang teguh dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kaidah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabat, sehingga para sahabat mencerna dengan baik. Mau bersyukur, jangan lihat yang ke atas, capek lehernya, sakit. Lihat yang ke bawah, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bagus sekali dalam memberikan pengajaran kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintah, tidaklah melarang, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan alasannya. Apa alasannya? Sehingga apabila alasan itu dipahami oleh orang yang mendengar perintah, oleh orang yang mendengar larangan, maka dia ketika mengamalkan perintah atau menjauh dari larangan tersebut dengan ketenangan yang luar biasa, karena ia paham terhadap makna dan hikmah di balik larangan tersebut. Walaupun pada hakikatnya orang-orang yang beriman, mereka sifatnya adalah senantiasa tunduk patuh terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tidaklah mereka sibuk dengan mencari hikmah. Tidak. Ketika ada larangan dari Rasulullah, mereka katakan sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dari Allah, mereka katakan sami'na wa ata'na, tidak sibuk dengan mencari hikmah. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kenapa perempuan itu ketika datang bulan puasa diqodho, sholat tidak diqodho. Padahal sholat sama puasa tinggi mana kedudukannya? Sholat. Maka Aisyah langsung mengatakan aharuriyatun anti, engkau ini orang Khawarij. Bertanya dengan pertanyaan orang Khawarij, karena orang Khawarij keyakinan mereka perempuan-perempuan yang datang bulan harus mengqodho sholatnya. Jadi apabila sholat 5 waktu itu 5 kali, tidak datang bulannya itu 7 hari, maka langsung tuh setelah selesai mengqodho 35 sholat. Jadi berat sekali. Maka Aisyah langsung mengatakan aharuriyatun anti, engkau ini seorang haruriyah, seorang Khawarij. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah. Dulu kami di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan di sekitar Rasulullah, mereka mendapatkan datang bulan. Maka kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Sehingga para sahabat mereka senantiasa berserah diri terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah dan melarang, maka terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmah, menyebutkan alasannya.
Maka ketika kita memerintah dan melarang pun, maka idealnya kita sebut apa alasannya. Sehingga ketika orang yang mendengar siapapun itu akan memahami maksud dan tujuan dari kita melarang ataupun memerintah. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan diskusi antara seorang ayah dengan anaknya. Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan kepada ayahnya apa yang ia lihat di mimpi. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam setelah menceritakan kepada bapaknya Nabi Yakub apa yang dia lihat dalam mimpinya, maka Nabi Yakub alaihi salam berkata, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Wahai anakku Yusuf, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada 11 saudaramu yang lain. Fayaqidu laka kaida, sehingga ketika mereka mendapati Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepadamu dengan satu karunia yang tidak mereka dapat, maka mereka akan dengki dan mereka akan berbuat makar kepada engkau. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan kepada manusia adalah musuh yang nyata. Maka dalam surat ini atau ayat ini Nabi Yakub alaihi salam melarang, kemudian Nabi Yakub alaihi salam menjelaskan alasannya sehingga si anak ini bisa melaksanakan dengan tenang dan tentram. Kemudian dalam hadis juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati ada 2 kubur, yang mana 2 kubur tersebut Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedua kubur tersebut disiksa di alam barzah penghuninya, 2 kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kabarkan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya yang satu dosa diazab di alam barzah itu la yastanzihu minal baul, dia tidak cebok setelah buang air kecil. Yang kedua, wa kana yamshi bainan nasi bin namimah. Yang kedua adalah orang yang suka menebar kebencian di antara manusia, mengadu domba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 pelepah korma yang basah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu di kubur yang satu lagi di kubur yang satu, dibagi 2. Atau ada 1 pelepah korma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basahkan pelepah korma tersebut, kemudian oleh Rasulullah dibagi 2, dibagi satu-satu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan ketika para sahabat bertanya, Rasulullah sebutkan hikmahnya, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan keduanya selama 2 pelepah korma ini masih basah, menunjukkan Rasulullah menjelaskan hikmah. Dan disebutkan hikmah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya syariat ini memiliki syariat yang agung. Sehingga syariat ini tidaklah memerintah, tidaklah melarang, kecuali dengan hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Terkadang hikmahnya dijelaskan, terkadang hikmahnya disembunyikan dalam rangka menguji keimanan manusia. Sehingga ketika seseorang melaksanakan hal ini, senantiasa melihat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada yang di bawahnya, maka menjadikan dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ketika melihat ada orang-orang yang dalam keadaan kesusahan apapun itu, baik secara keadaan ekonomi ataupun kesehatan secara fisik ataupun apapun itu, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan satu doa, supaya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan supaya kita tidaklah mendapatkan di hati kita rasa angkuh, rasa sombong, ataupun terpedaya dengan diri kita dengan merasa bahwasanya diri kita lebih baik daripada orang yang ada di hadapan kita, bisa jadi secara kesehatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, man ra'a mubtalan, siapa orang yang melihat orang yang dalam keadaan diuji, keadaannya lebih menyusahkan darinya. Setiap dari kita pasti kadang-kadang dalam keadaan susah, dan ketika melihat orang lain ada yang lebih susah, maka ketika kita melihat ada orang yang lebih susah dari kita, maka ada doanya diperintahkan oleh Rasulullah. Doanya disebutkan oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Bisa antum tulis? Bisa, enggak bisa? Enggak keburu ya. Maka antum Dwi apa Gusti namanya? Namanya Dwi apa Gusti? Gusti bukan Dwi. Salah berarti. Ada orang yang mirip berarti. Atau ana salah save nomor antum kali. Ya. Ya, alhamdulillahilladzi afani, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu, mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikan kepada saya keutamaan di atas kebanyakan dari apa yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebenar-benar keutamaan. Siapa yang membaca doa ini ketika melihat orang kesusahan, lam yusibhu dzalikal bala, maka tidaklah mendapatkan kesusahan dari apa yang dia lihat. Akan tapi para ulama menyebutkan etika ketika membaca doa ini, tidaklah kita melihat orang kesusahan kemudian di hadapannya dan orang yang kesusahannya itu melihat dan mendengar kemudian membaca doa ini. Ini tidak baik, tidak bagus. Akan tapi ketika berdoa dengan doa ini, ketika bisa jadi melihat dari jauh ataupun ketika menjauh dari orang yang sakit ataupun apapun itu keadaannya, maka kita berdoa dengan doa ini. Yang penting yang orang yang kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaannya itu tidak mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dalam rangka apa? Menjaga perasaan orang tersebut. Karena Rasulullah mengatakan lam yusibhu dzalikal bala, maka tidaklah akan tertimpa dengan apa yang menimpanya. Jadi dengan melihat orang yang keadaannya lebih bawah dari kita, seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termasuk yang akan menjadikan seseorang mudah untuk bersyukur terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Dalam surat An-Naml ayat 19,
Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar pembicaraan semut dan pasukannya. Semut yang melihat Nabi Sulaiman berserta dengan pasukannya, dia memerintahkan kepada semut yang lain supaya masuk ke sarang-sarang mereka. Tuh, hatta semut saja Allah abadikan, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai pasukan semut, kalian masuklah ke sarang-sarang kalian. Ini kan perintah. Setelahnya disebutkan alasannya. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian sedangkan mereka tidak tahu keberadaan kalian. Ada alasannya. Maka Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dari perkataan semut tersebut. Waqal. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, auzi'ni, karuniakanlah kepadaku, berikanlah ilham kepadaku supaya saya bersyukur terhadap karunia yang engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya saya beramal dengan amal yang saleh yang engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu di dalam hamba-hambamu yang saleh. Jadi seorang nabi saja ketika pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta tolong kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memegang tangannya Muadz ibn Jabal. Muadz ibn Jabal ini ulamanya dari kalangan sahabat, sehingga disebutkan a'lamu ummati bil halali wal haram. Umatku yang paling mengetahui yang halal dan haram adalah Muadz ibn Jabal. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus duat para dai dari kalangan sahabat, di antaranya Muadz bin Jabal ini ke negeri Yaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya sebelumnya, sehingga Rasulullah katakan pada hari akhir kelak para ulama dikumpulkan di satu tempat, maka di depannya adalah Muadz ibn Jabal. Di depannya Muadz, di belakangnya adalah para ulama dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kedudukan Muadz bin Jabal ini kedudukan yang tinggi. Rasulullah memegang tangannya Muadz bin Jabal. Kemudian Rasulullah berkata kepada Muadz, ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muadz, demi Allah, sesungguhnya saya mencintai engkau. Sesungguhnya saya mencintai engkau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, usika ya Muadz, saya berwasiat kepada engkau. Artinya wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Muadz berasaskan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz. Kemudian Rasulullah katakan, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul, janganlah engkau meninggalkan di akhir salat engkau untuk engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya supaya saya ini bisa berzikir, menyebut nama engkau. Amalan yang ringan akan tapi memiliki ganjaran yang luar biasa. Ini zikir ringan,
Tidak ada orang yang berkeringat berbasah-basah dengan keringat karena berzikir, tidak ada. Ringan. Bisa jadi seorang dari majelis ini pulang ke rumahnya, baik dekat ataupun jauh, berzikir dengan 1000 kali atau lebih dari itu ketika berzikir. Akan tapi banyak orang yang melalaikannya. Fadhkuruni adzkurkum, kalian berzikirlah kepadaku, niscaya kata Allah, aku akan menyebut kalian, memuji kalian. Ala dzikrik, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, wa syukrik, dan untuk bersyukur terhadap karunia-karunia engkau, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa ketika beribadah dalam keadaan yang baik, ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini menunjukkan apabila kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi duburi kulli shalah, di akhir salat. Kalau arti tekstualnya itu di dubur salat kita. Dubur salat itu apa artinya? Sebagian ulama memaknakan selesai salam. Sebagian ulama yang lain memaknakan dubur salat itu sebelum salam. Dan ini pendapat yang saya kuatkan, bahwasanya dubur salat adalah bagian dari salat. Sebagaimana ketika kita mengatakan di bagian hewan, ini dubur hewan, maka dubur tersebut adalah bagian dari hewan tersebut. Maka ketika kita mengatakan, Rasulullah mengatakan dubur salat, duburnya salat, maka itu masih dalam satu kesatuan dari salat. Salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Dengan salam. Maka duburnya salat, akhirnya salat adalah sebelum salam. Sebelum salam, setelah tahiyat akhir, setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah azab, maka setelahnya kita berdoa. Karena Rasulullah mengatakan, falyas'al minal mas'alati ma sya'. Hendaknya ketika seseorang selesai dalam tasyahud akhir sebelum salam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan apa saja yang dia kehendaki. Dia kehendaki apa saja? Apa saja? Apa saja? Sehingga ketika sebagian ulama mengatakan, apakah dubur salat ini setelah salat? Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, pada hakikatnya seseorang ketika salat itu dia berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Antum harus menghadirkan dalam hati antum ketika antum salat komunikasi langsung dengan Allah. Ketika seseorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sebutkan dengan satu jawaban. Majjadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Athna alayya abdi, hambaku pun mengulang untuk memuji kepadaku. Jadi ada komunikasi seorang hamba dengan Allah ketika salat. Sehingga ketika dia salat, itulah waktu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 7 bagian seseorang yang ketika salat itu di ketujuh tempat tersebut doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, ketika seorang salam kemudian dia berdoa, ya silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa pada hakikatnya, akan tetapi menyelisihi yang lebih utama. Seperti beliau analogikan, seperti ketika seseorang berbicara dengan seorang raja di depan singgasananya, berbicara dia di dalam istananya, ada peluang untuk berbicara, dia berbicara. Apa hajat engkau? Diam saja. Apa keperluan engkau? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kau tinggal? Diam saja. Akan tetapi ketika keluar
dari istana raja tersebut. Kemudian dia bertemu dengan security-nya, menyampaikan apa yang dia inginkan. Ini mana yang lebih utama untuk menyebutkan hajat? Ketika ada di depan raja tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian juga ketika seorang sholat. Di dalam sholat, seseorang berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sanggup, bisa berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkan atau yang telah termaktub dalam Al-Quran. Apa saja yang telah termaktub dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang telah termaktub dalam Al-Quran. Ataupun yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang kita bahas ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya meminta kepadamu surga. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah saya dari api neraka. Maka apabila bisa berdoa dengan doa ini, maka itu sangat bagus sekali. Apabila tidak bisa, apakah bisa dengan bahasa daerah? Saya kemarin ketika ketemu Syekh Muhammad Al-Hashimi menanyakan hal tersebut. Apakah boleh ketika seorang berdoa dengan bahasa yang dia ingin sampaikan? Maka kata beliau, pada hakikatnya doa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dalam sholat itu sifatnya mutlak, umum. Apabila bisa kita bawakan menggunakan dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tapi apabila tidak bisa, maka dipersilahkan untuk berdoa dengan masing-masing bahasa kita. Yang penting ketika berdoa tidak dalam hati. Yang namanya zikir dalam sholat dan doa dalam sholat tidak boleh lisannya diam saja. Harus bergerak. Karena tidaklah seseorang berdoa kecuali berkata. Dan tidaklah berkata kecuali ketika bibirnya bergerak. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan salat, ana ma'a abdi ma taharrakat bihi syafata. Saya bersama dengan hambaku ketika hambaku itu salat, ketika bibirnya itu bergerak ketika berzikir dan membaca Al-Quran. Tidak diem saja. Sebagian orang sholat, ya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergerak bibirnya. Harus dia ketika membaca dan berzikir harus digerakkan bibirnya yang menunjukkan dia itu membaca dan berzikir. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada berapa menit? Ya. Yeah. Ya, silakan, Ami Hafid. Gimana? Ya, jadi membaca Quran dalam hati. Lebih idealnya ketika membaca Al-Quran itu dengan lisan juga. Karena membaca itu lisan digerakkan. Jadi tidak dengan hati. Lebih-lebih apabila telinga kita mendengarnya. Jadi sebagian orang ketika membaca, ada yang baca buka dalam hati saja, diam saja. Ada lagi yang membaca Al-Quran seakan-akan lagi musabaqah tilawatil Quran. Iya kan? Ada, jadi bainat tafrid wal ifrat, ada yang berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Jadi yang paling baik adalah ketika kita membaca Al-Quran didengar oleh telinga kita sendiri dan tidak mengganggu yang lain. Gitu Ami Hafid. Barakallahu fikum. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.